Nah, mek iso ngandani tok perkara sing dikandani nuruti, alhamdulillah gak nuruti ya gitu loh. Kira-kira kayak ngono. Maka kata berani di sini mengandung maksud ya memberdayakan segala SDM yang ada. Siap. Mas Yogi. Petunjuk Pak Ketua, ini pasca rekomendasi sudah turun ya dari Hanura untuk pasangan Teno Iya, Hasyim. Pak Teno ya kemarin. Itu kemarin Mas Farid sendiri ya yang menyerahkan ya sama teman-teman di BW ya? Iya. Ya, DPD yang menyerahkan, saya dampingi. Siap. DPD sebagai perwakilan DPP. Mas Farid, paling tidak ini kan menjadi salah satu langkah partai ya untuk ikut peran dan andil di Pilwali ini, termasuk juga mengusung calon ini. Mas Farid, seperti apa Mas Farid gambaran dari mesin partai sendiri, kemudian sosok ini yang seperti apa dan sebagainya. Tapi ojo kampanye sih lo ya, paling tidak ada gambaran apa? Tidak ada kampanye. Kalau saya ini pasca kemarin surat rekom itu diserahkan oleh DPP yang diwakili oleh DPD kepada paslon, mengandung konsekuensi yang pertama, karena di situ diinstruksikan kepada seluruh pengurus DPC sampai tingkat bawah, underbone dan semuanya untuk wajib mengamankan rekom. Yang pertama, kedua wajib mengantarkan calon sampai ke KPU pendaftaran sebagai badan pengusung. Yang ketiga, wajib melakukan langkah-langkah strategis dengan ikut terlibat aktif dalam pemenangan paslon yang sudah didukung. Seperti itu aja, Mas Yogi. Siap, itu langkah yang akan dilakukan. Paling tidak termasuk mendukung dan sebagainya. Paling tidak juga kan Hanura juga punya teman-teman partai lain ya yang dan termasuk juga berkomunikasi ya selama ini seperti apa sih sebelum rekomendasi turun dan sebagainya dengan teman-teman parpol yang lain? Kita insya Allah dengan semua pimpinan partai yang ada di Kota Pasuruan, alhamdulillah kita baik. Artinya komunikasi, kita melihat secara dewasa bahwa pilkada ini harus bisa memberikan sebuah harapan yang bagus untuk teman-teman atau rakyat di Kota Pasuruan, karena ini momen politik, karena di situ ada politik education juga. Nah, dengan sikap kedewasaan itu kita sama-sama menyadari terkait rekom itu wilayahnya DPP. Jadi hubungan kita dengan teman-teman di bawah fine aja, nggak ada masalah. Dari aja, aku di gini yo, ya aku di gini, oke, itu kira-kira. Seperti itu kira-kira. Aku ya apa di kongkon hukum iki, ya wes aku di gini, ya wes. Ya gitu lah kira-kira. Seperti itu. Jadi tidak ada apa istilahnya yang harus sakit hati. Masalah rekom atau dengan yang lain sama semuanya seperti itu kira-kira Mas Yogi. Artinya kita dengan teman-teman pimpinan partai politik lain alhamdulillah fine saja itu ya, karena sekali lagi kita sama-sama menyadari bahwa wilayah rekom ini adalah wilayahnya DPP dan setiap ketua partai di tingkat DPD seperti saya ini tidak ada pilihan lain, wajib mengamankan begitu. Nah, maka kita bersepakat bagaimana kita bisa bersama-sama mengawal pilkada ini menjadi pilkada yang cantik dan manis. Seperti itu kira-kira ya. Tapi saya juga menunggu ini yang sisi kiri sisi kanan ini kapan muncul ini. Sisi kiri sisi kanan atau memang tidak ditunggu muncul, malah nanti Hanura malah ngajak yang lain gitu. Ada kemungkinan enggak untuk ajak-ajak lagi gitu? Itu kewenangan paslon, Mas. Kalau kami kan lebih intens di internal. Bagaimana saya mengintensifkan kekuatan internal saya. Kalau yang nambah armada, nambah pasukan itu saya pikir wilayahnya paslon. Gitu loh. Seperti itu kira-kira. Paling tidak sebagai. Ya kita hadapi pilkada ini dengan senyum lah. Oh iya, haruslah itu memang. Pestanya rakyat. Wah, ini agak komunikasi kita terganggu. Ya, sebagai wakil ketua DPRD juga. Iya. Gimana? Sebagai wakil ketua DPRD terlepas dari ngomong
Pasuruan ini butuh apa sebenarnya, Mas? Pasuruan ini butuh bagaimana? Yang jelas saya dengan tegas dan mantap saya katakan Pasuruan butuh sosok pemimpin yang visioner. Visioner ya. Berani. Visioner, berani dan ikut merasa bahwa masa depan Kota Pasuruan ada dalam dirinya. Dan ditambahi dengan tingkat komunikasi yang baik. Dengan lembaga horizontal, dengan DPR, dengan Musbida dan di polisi, kejaksaan, sehingga pada saat segala sesuatu komunikasinya di tingkat level atas ini baik, maka itu akan menjadi stimulus percepatan pembangunan Kota Pasuruan. Karena membangun Kota Pasuruan tidak bisa sendiri. Ini yang harus saya garis bawahi. Tidak ada yang boleh mentang-mentang paling pinter dewi, paling pelak dewi. Pasti butuh orang lain itu diantaranya komunikasi yang baik, eksekutif, legislatif, dengan yudikatifnya juga, dengan teman-teman wartawan juga, komponen-komponen masyarakat yang lainnya. Siapkan pemimpin itu boleh punya misi visi, tapi harus terintegrated dan jika harus punya visi yang jelas terhadap Kota Pasuruan dan punya keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, itu yang paling penting. Siap. Jadi biar nggak stuck aja Kota Pasuruan, gitu loh. Nah itu yang sementara ini masih belum terlihat. Nah, seperti itu. Dasarnya apa saya ngomong ini belum terlihat? Ya aku mau LTRW urung beres, CLU urung beres. Oh, duitnya ono ya, Mas. Iya. Dan Hanura aneh. Ya betul. Hanura sepertinya itu juga harus menjadi salah satu pesan-pesan khusus karena pasangan Teno Hasim mulai gak ono Hanura ini gak iso budal sih sementara, dan Hanura paling tidak ngunci kan ya. Akhirnya jadi 6 kursi. Ya hari ini kondisinya seperti itu karena belum ada dukungan dari partai lain ya. Jadi Hanura melengkapi syarat minimal hari ini. Melengkapi syarat ini minimal. Harus diselesaikan itu tadi ya. Loh iyalah, maksud saya begini loh. Hari ini Hanura berikhtiar dengan memberikan dukungan kepada pasangan Teno Hasim. Dan itu sudah kita komunikasikan dan itu perintah DPP. Maka tidak hanya sampai di situ, tentunya kita sebagai anggota DPR, apalagi saya pimpinan DPR, tahu sebenarnya apa yang terjadi di Kota Pasuruan. Nah, ada cuman Mas Yogi. Kami ini sebatas mengingatkan, kami dibatasi hanya 3 fungsi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kami tidak punya fungsi eksekusi. Nah, mek iso ngandani tok perkara sing dikandani nuruti, alhamdulillah kan nuruti ya gitu loh. Kira-kira kayak ngono. RT/RW kok belum selesai padahal ada duitnya kayak itu, perancangan dan sebagainya. Kok belum selesai ada duit. Apa Mas? Yang katanya sampean sampaikan untuk yang penataan perda RT/RW dan sebagainya. CLU itu ya. Kita ini ngerancang CLU itu kalau kita konsepkan itu dari zaman periode pertama Ketua DPR. Setelah itu Pak Amin jadi wali kota. Di akhir periode keduanya Pak Amin, di terakhirnya itu digulirkan. Nah, saya ingat betul, saya masih ngikuti zamannya Pak Amin jadi wali kota. Maka saya katakan kalau niat ayo nyelengi. Maka ini dituruti sama Pak Arsani. Tiap tahun kita nyelengi sampai terkumpul asumsi kita waktu itu 50 miliar, gitu. Nah, maka terkumpul 60 miliar. Hari ini saking akeh bunga jadi 77 miliar. Loh, duitku cepat, gitu loh. Tinggal willnya aja, menurut saya, gitu. Ini mau dibikin GPL apa dibikin apa nggak ngerti saya. Kalau saya pribadi Dewan nggak ngerti ya. Yang penting tadi CLU, ngono loh maksud saya gitu. Nah, memang kendalanya apa Mas Farid? Yang jadi problem malah ke sana saya ini. Nah, kendalanya apa sekarang duitnya? Jadi gini. Semua itu istilahnya harus ada Mas Yusuf, gambar yang jelas lah. Gambar yang jelas itu penlok penetapan lokasi. Nah, penetapan lokasi ini sudah disepakati diusulkan kepada gubernur menyetujui jekret. Nah, penlok ini ada batas waktu
waktunya, Mas. Ya. Kira-kira ya. Nah, selama 5 tahun itu tidak dilaksanakan, ya maka penlog ini bisa diganti. Nah, kecenderungan menungso itu ngono. Kayak tadi pemimpin ganti sing lawas, iki diganti mana? Ya kok mari-mari. Ngono lho. Iya. Nah, di situ tarik menarik gitu loh. Ya contoh Mas Yogi punya tanah di terase itu, tapi tak kena. Engkono kok nang tanahku cek kena. Kira-kira kayak ngono, kira-kira kayak ngono. Sehingga masalahnya di sana gitu loh. Jadi penetapan lokasi itu sebagai titik awal untuk mengeksekusi lahan tadi. Nah, kita sudah mengalami beberapa pergantian penlog sampai habis waktunya. Nah, ini nggak bisa dikerjakan lagi, nggak bisa karena penlog yang baru harus disusun di beberapa persetujuan gubernur, gitu loh, Mas. Nah, di situ ada tarik menarik yang di luar kemampuan saya, gitu loh. Terakhir memang penlognya masih masih ada tenggang waktu atau sudah habis sekarang yang lama kemarin yang di masanya Pak Hasani masuk ke habis. Jadi tahun 2020 ini habis, harus direvisi. Artinya harus dimintakan persetujuan lagi. Ya, oh gitu. Ada atau tidak ada perubahan. Jadi ini juga jadi PR nanti ya. Jadi PR-nya si wali kota yang mau diusung atau wali kota baru nanti yang terpilih ya, untuk bikin penlog baru dan ini harus ditetapkan. Ya, salah satunya termasuk perubahan RT RW. Ya. Jadi RT RW itu, Mas, sangat krusial sekali. Karena RPJMD itu menjadi dasar siapapun nanti wali kotanya yang jadi, menjadi dasar dalam rangka penyusunan RPJMD. Ya, betul. Artinya RPJMD itu kan rencana panjang menengah ya, daerah pembangunan jangka menengah Kota Pasuruan. Daerah Bukul mau jadikan apa? Industri. Maka RT RW-nya kalau tanahnya hijau kan dikatakan apa? Kan begitu. Iya. Nah, terus daerah Bukir mau jadikan apa? Nah, itu tanahnya harus gambarnya sesuai seperti itu. Maka orang akan sangat kesulitan menyusun RPJMD pada saat RT RW-nya urung mari. Nggak ketemu. Gitu loh. Nah, jadi harus RT RW dulu baru RPJMD itu bisa, gitu loh. Mau dibawa kemana Kota Pasuruan ini, gitu loh. Nah, itu yang saya bilang, seorang pemimpin harus punya visi yang jelas dan memang harus visioner. Setelah tidak cukup visioner, harus berani. Maka kata berani di sini mengandung maksud ya memberdayakan segala SDM yang ada. Kan begitu, dia punya SKPD ini. Nah, terus tidak cukup SKPD, dia harus komunikasi dengan Polres, dia harus komunikasi dengan Dandim, Jaksa, supaya kita dapat fatwa hukum ini tidak bertabrakan dengan hukum. Berkomunikasi dengan DPR, Pak, ini aku punya niat seperti ini. Oke, DPR setuju. Udah wes. Siapa yang untung? Rakyat. Betul. Ya? Betul, siap. Barang ngono kok angel, Mas. Heran saya. Iya. Termasuk saat ini pemimpin juga dihadapkan pada situasi di mana ada pandemi. Nah, gimana ini? Wah, tambah suwe kok tambah bola-balik ditutup, di Spenduk Capile tutup, GD tutup. Ini kan juga akhirnya proses penanganan ini kan butuh seorang figur yang juga termasuk harapannya kan. Kalau menurut saya dalam urusan pandemi, eksekutif melalui gugus tugas dan sebagainya juga punya konsep. Ya. Kami menyempurnakan konsep itu. Ya toh, anggaran sudah kita setujui. Ya monggo, gitu loh, laksanakan. Hari ini misalkan dengan tingkat manusia yang terinfeksi lebih banyak, langkah menurut kesehatan seperti apa? Kita lebih trackingnya lebih banyak. Berarti konsekuensinya apa? Beli rapid test. Kalau perlu beli alat PCR, beli sudah. Gitu loh maksud saya. Nggak tahu. Sudah lama itu kemarin saya nanya ketua gugus tugas juga gitu. Iya, ini masih digodok juga, ini belum beli PCR-nya. Kayaknya sudah disetujui. Nah, kalau digodok itu ono genine apa enggak lah? Ono genine ya gak umum. Ya kan godok banyu kan ono genine murule genine gak murup ya gak umum, banyune gak mateng-mateng. Gak mateng-mateng, bener. Gitu loh. Jadi itu mah sebenarnya nggak susah, Mas. Sebenarnya nggak susah. Walaupun memang berat. Willnya gitu. Jadi kalau kita sudah willnya kuat karena didasari memang ini ini rakyatku, ini saya, ini pemimpin saya harus begini. Ya insya Allah gitu loh. Tidak ada sesuatu yang nggak bisa diselesaikan. Tetapi kalau willnya sudah berbeda, apalagi tidak punya will, ya wis gak weruh, wallah alam bisawab gitu loh. Siap, terima kasih.
Ketua. Iya, oleh perlu statement saya nih tulisan gede-gede di mau wis anu Siap, terima kasih. Salam buat teman-teman. Wakil Ketua DPRD Mas Farid Misbah sudah memberikan statementnya juga.